Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Sahabat Hia yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin sedikit menjelaskan tentang apa saja yang menjadi rukun bagi puasa, terkhususnya puasa Ramadan dan juga bagi puasa-puasa yang lainnya. Apakah puasa qada, puasa kafarah, puasa nazar, dan puasa lainnya. Sebagaimana yang telah tertera di dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning, dan sebagaimana yang telah diajarkan oleh guru-guru dan juga oleh ulama-ulama kita bahwa rukun berpuasa ada dua. Rukun yang pertama adalah niat. Niat pada dasarnya bukanlah sesuatu yang kita ucapkan, tetapi niat adalah sesuatu yang letaknya di dalam hati. Nah, yang dikatakan dengan niat bukanlah harus kita ucapkan, tetapi sesuatu yang timbul di dalam hati kita. Sedangkan pengucapan niat ini hanya untuk membantu agar niat yang kita niati di dalam hati tidaklah keliru. Nah, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, bagi kita yang bermazhab Imam Syafi'i wajib meniati berpuasa Ramadan setiap malamnya. Dalam arti kata, tidak memada dengan satu niat untuk berpuasa 30 hari, tetapi setiap malam kita wajib meniati ataupun mengupdate niat di setiap malamnya. Sedangkan mazhab Imam Al-Maliki, mazhab ini berpendapat boleh dengan satu niat untuk 30 hari puasa Ramadan. Dalil ataupun alasan kenapa mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, hanya mencukupi satu niat untuk satu berpuasa, karena Imam Asy-Syafi'i menganggap bahawa 30 hari ini bukan dianggap adalah ibadah yang satu, tetapi 30 hari ini dianggap ibadah yang terasing antara satu puasa dengan puasa yang lainnya. Maka seandainya satu niat cukup untuk 30 hari, anggapan ataupun pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i, jika seandainya puasa yang kedua batal, ini dapat membatalkan puasa yang pertama. Dengan bandingan dalam kejadian ataupun dalam ibadah kita melakukan ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang di dalamnya terdapat beberapa rakaat. Misalkan solat zuhur yang memiliki 4 rakaat. Jika seandainya rakaat pertama sah, namun rakaat kedua batal, ini dapat juga membatalkan rakaat yang pertama dan rakaat ketiga dan keempat. Nah, jika Imam Asy-Syafi'i, ini dalil Imam Asy-Syafi'i, jika ibadah puasa kita katakan ibarat satu ibadah, bukan ibadah yang terasing, bukan ibadah yang asing antara satu puasa dengan puasa yang lainnya, maka jika seandainya puasa yang pertama kita sah, puasa kedua kita sah, sedangkan puasa ketiga batal, ini puasa ketiga batal juga dapat membatalkan puasa yang pertama. Sebagai bandingan, rakaat yang kedua yang batal dapat membatalkan rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Dalam arti kata, solat kita tidaklah sah. Ini adalah dalil daripada Imam Asy-Syafi'i. Namun dalam hal ada satu pertanyaan, Ustaz, bagaimana apabila kita telah niat di malam hari, setelahnya kita tidur ataupun setelahnya kita makan, setelahnya kita minum? Karena makan minum ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan niat. Karena sebelumnya kita niat untuk berpuasa, sedangkan setelah berpuasa kita makan, kita minum masih di malam harinya. Apakah setelahnya kita wajib untuk memperbaharui niat? Apakah setelahnya kita wajib untuk mentajdidkan niat? Maka dalam hal ini pendapat kuat tidaklah mesti
setelah kita di malam harinya sebelum sahurnya telah niat untuk berpuasa, setelahnya kita makan, setelahnya kita minum dan tidak kita niat ulang, ini tidak dapat membatalkan niat yang pertama. Rukun yang kedua adalah imsak anil muftirat, menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Otomatis dalam hal ini kita harus mengetahui apa saja sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kita harus mengetahui makan dapat membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam dubur ataupun kubul, jalur depan, jalur belakang, ini dapat membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja juga dapat membatalkan puasa dan lain sebagainya. Nah, kita mengetahui ini bukanlah untuk kita lakukan, tapi kita mengetahui ini, muftirat ini, sesuatu yang membatalkan ini untuk kita hindari agar puasa kita tidaklah batal. Maka hal ini sesuai senada dengan satu ungkapan daripada penyair, araftul syarra la lisyarri lakin lituwaqih. Aku ketahui yang namanya keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, akan tetapi untuk aku hindari keburukan itu. Nah, sekian syarahan singkat daripada Al-Faqir tentang rukun-rukun daripada berpuasa. Bila mana ada kesalahan, kejanggalan, Al-Faqir mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.